Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat. Kali ini kalian balik lagi dengan suara Mimin ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul 2521 episode ke-6. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan agar kalian tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share video ini ya. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Ternyata Seungwan sering melakukan siaran radio yang ia namakan radio bajakan DJ Wonseong. Dalam siarannya, Seungwan sering membacakan kisah-kisah dari para penggemarnya. Salah satunya adalah adik dari Yijin. Adik Yijin mengirimkan cerita perihal ia yang sedang bertengkar dengan kakaknya yaitu Yijin. Seungwan menasihati adik Yijin agar segera meminta maaf kepada kakaknya. Di tempat terpisah, Yijin mengajak ibunya ke sebuah warnet. Ternyata Yijin ingin ibunya bisa menghubungi ayah Yijin. Yijin membantu ibunya agar bisa berkomunikasi dengan ayahnya. Terlihat ibunya sangat merindukan ayah Yijin yang tinggal jauh terpisah dari mereka. Setelah selesai, mereka berjalan-jalan ke tepi pantai. Di sana Yijin mengatakan kepada ibunya bahwa ia ingin kembali ke Seoul dan memulai hidup yang baru. Saat dalam perjalanan menuju Seoul, Yejin melihat isi tasnya yang ternyata di dalam terdapat surat dan alat berpemutar kaset dari adiknya. Dalam surat yang ditulis adik Yejin, ia berharap Yejin bisa melakukan apa yang ia sukai walaupun gagal atau sukses. Adiknya juga meminta Yejin untuk tidak mencemaskan dirinya karena hal itu sangat membuat adiknya terbebani. Adiknya juga meminta Yijin untuk berhenti merokok serta meminta maaf dengan apa yang terjadi antara mereka berdua sebelumnya. Lima bulan berlalu setelah Yijin kembali ke Seoul. Yijin telah menjadi seorang reporter magang. Ia sedang berusaha mencari telepon untuk menyampaikan berita yang ia dapat. Untuk melaporkan berita, Yijin harus menggunakan telepon kabel. Untung saja saat itu masih ada salon hewan peliharaan yang masih buka. Namun itu tak mudah bagi Yijin. Ia harus berusaha membuat hewan-hewan di sana untuk tetap tenang selama ia menyampaikan berita selama 30 detik. Walaupun dimarahi oleh seniornya, Yijin tetap melakukan siaran di sana. Setelah melakukan siaran, ternyata Yijin menemukan sebuah toko buku yang masih buka. Ia menyesal karena tidak berjalan satu blok lagi. Yijin melihat bahwa komik Full House jilid 15 telah terbit. Ia ingat bahwa Hido menyukai komik tersebut. Sedangkan Hido sedang berada di atas pesawat untuk kembali ke Korea setelah para timnas Anggar ikut pertandingan di luar negeri. Di dalam pesawat, seorang atlet Anggar pria memperhatikan Hido dari depan dan membuat Hido salah tingkah. Sampai di rumah, Hido memajang medali yang ia dapat selama pertandingan. Hido juga mengecek pedang yang ia akan gunakan saat pesta olahraga Asia. Keesokan harinya, Hido kembali ke sekolah untuk mengikuti ujian tengah semester. Ia mencari Seungwan di ruang rahasianya. Seungwan mengatakan kepada Hido bahwa ia melihat Hido mendapatkan medali di tiap pertandingan. Ia juga berkata bahwa ia mengatakan kepada orang-orang bahwa dirinya dan Hido merupakan teman akrab. Mendengar itu, Hido merasa senang karena ia selama ini tidak memiliki teman. Seungwan juga mengizinkan Hido untuk bebas menggunakan ruangan tersebut. Seungwan mengingatkan kepada Hido apakah Yijin telah menghubungi dirinya. Hido mengatakan bahwa Yijin telah menghubunginya dan berjanji akan cepat kembali.
Seongwon juga mengatakan Hido masuk ke kelas yang sama. Di kelas 3 ini, Hido, Yurim, Jiwon, dan Seongwon di kelas yang sama. Tidak lama kemudian Yurim datang. Jiwon mendekati Yurim sebelum mereka melakukan ujian. Sepulang sekolah, Yurim dan Hido kembali ke pusat latihan. Saat latihan bersama Hido, ternyata kemampuan Yurim di bawah Hido. Hal itu membuat pelatih marah karena Yurim terus kalah dari Hido, maka Yurim akan kehilangan reputasi dan popularitasnya. Hido mendengar pelatih menginginkan Yurim menang dari Hido dan tidak membiarkan Hido menang dalam pesta olahraga Asia. Hido kembali ke kamarnya setelah bertemu dengan pelatih. Yurim juga kembali ke kamarnya. Yurim membanting pintu kamar. Hido meminta Yurim untuk lebih berhati-hati. Hido juga mengatakan bahwa saat jam latihan malam, Yurim jangan berisik saat keluar masuk kamar karena itu membuat jam tidur Hido terganggu. Yurim merasa Hido menguping pembicaraan dirinya dengan pelatih. Yurim merasa kesal karena sejak Hido masuk ke dalam timnas, dia sering ditegur oleh pelatih. Hido merasa itu bukan salah dirinya, itu justru salah Yurim karena tidak bisa mengalahkan Hido. Hido selalu bisa mengalahkan Yurim, itu karena Hido sudah hafal dengan gerakan Yurim saat menyerang. Hido juga mengakui bahwa ialah yang dulu memberikan Yurim payung. Ia dulu merupakan penggemar Yurim, namun Yurim justru mengatakan bahwa Hido sebaiknya tetap menjadi penggemar, bukannya atlet. Hal itu membuat Hido kesal dan menarik rambut Yurim. Mereka berdua berkelahi di kamar. Untung saja seorang senior cepat datang untuk melerai mereka. Tiba-tiba saja Ibu Hido menemui pelatih yang Chanmi, pelatih anggar Hido di sekolah. Ibu Hido menawarkan pekerjaan untuk menjadi komentator di pertandingan anggar saat pesta olahraga Asia yang akan disiarkan di stasiun TV tempat Ibu Hido bekerja. Menurut Ibu Hido, pelatih yang Chanmi lah yang paling pantas karena ia merupakan seorang atlet anggar yang terkenal di dunia. Ibu Hido dengan pelatih yang Chanmi dulunya juga berteman, namun karena sebuah berita yang Ibu Hido siarkan, akhirnya hubungan mereka tidak baik. Yijin sedang mengikuti seniornya sedang melakukan siaran berita. Tanpa sengaja, Yijin melihat Hido di antara kerumunan orang yang sedang berdemo. Ternyata Hido juga melihat Yijin. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bertemu. Hido juga mengajak Yijin makan bersama ia dan pacarnya. Pacar Hido juga merupakan atlet anggar bernama Jung Ho Jin. Ternyata mereka sudah 3 hari berpacaran. Yijin memberitahukan kepada Hido bahwa ia sekarang menjadi reporter magang di stasiun TV UBS. Yang hari itu, Hido merasa terkejut karena ia mengetahui bahwa ibunya juga bekerja di stasiun TV itu. Keesokan harinya, Yijin ditugaskan untuk pergi meliput jalannya pertandingan anggar di pesta olahraga Asia. Yijin menggunakan mobilnya untuk pergi ke lokasi. Akhirnya, Hido dan Yurim sama-sama masuk babak final. Namun, saat pertandingan final, Hido kehilangan pedang yang akan digunakannya. Pedang tersebut diberikan oleh Yijin. Ternyata tas pedang Hido tertukar dengan tas atlet yang berasal dari Jepang. Hido berusaha menghubungi atlet tersebut, namun ternyata atlet Jepang itu telah meninggalkan lokasi pertandingan dan menuju ke Seoul. Walaupun sudah dilarang oleh pelatih, Hido tetap berusaha mengejar atlet Jepang yang membawa pedangnya. Sedangkan di tempat lain, Yijin bertemu dengan Yurim. Akhirnya Hido berhasil bertemu dengan atlet yang membawa pedangnya. Saat akan kembali ke tempat pertandingan, kereta yang Hido naiki mengalami keterlambatan. Hal itu diketahui oleh Yijin yang baru selesai mewawancarai Yurim. Yijin berusaha menjemput Hido. Yijin berusaha membawa Hido agar tepat waktu kembali ke pertandingan. Yijin juga meminta bantuan polisi agar bisa memberikan mereka izin lewat jalan yang sedang ditutup oleh polisi. Dengan alasan bahwa ia sedang membawa atlet Korea yang akan bertanding di final. Akhirnya jalan dibuka. Polisi juga mengiringi mobil Yijin agar Hido bisa cepat sampai.
Berkat bantuan Yi Jin, Hudo berhasil sampai tepat waktu di arena pertandingan. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.